Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fikri Bayu Aditya dari D3 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember yang akan menerangkan tentang fenomena pentingnya pendidikan Pancasila. Yang pertama dari sisi abstraknya terlebih dahulu, yakni Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya adalah 5 dan sila yang berarti batu sendi. Pancasila sendiri merupakan rumusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah untuk mengembangkan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan serta sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, serta sebagai ideologi bangsa. Pancasila sendiri memiliki nilai moral yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, serta spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Latar belakang. Di era globalisasi saat ini, komunikasi dan teknologi berkembang pesat khususnya media elektronik yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan generasi muda yang cenderung tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Munculnya fenomena yang dapat mengancam ideologi negara saat ini sudah terlihat di mana pernah seorang finalis Putri Indonesia tahun 2015 yang bernama Anindya Kusuma, salah satu lulusan Universitas di Semarang, Jawa Tengah, menggunakan kaos Palu Arit dan mempostingnya di akun Instagram pribadi miliknya yang membuat heboh masyarakat Indonesia saat melihatnya. Di mana kita ketahui bahwa Palu Arit adalah lambang dari partai terlarang di Indonesia, yaitu Partai PKI. Fenomena di atas sedikit menggambarkan pudarnya rasa nasionalisme dan semangat berprestasi generasi muda saat ini yang tentu sangat membahayakan ketahanan ideologi negara, yakni Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode survei. Yang pertama adalah mahasiswa melakukan survei terbatas tentang tingkat pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kedua, mahasiswa melakukan survei terbatas tentang tingkat kesadaran nilai-nilai Pancasila para elit politik, pengusaha, warga, khususnya generasi muda saat ini. Berikut adalah hasil survei yang saya dapat melalui sebaran beberapa pertanyaan via Google Form yang saya bagikan ke 55 koresponden. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Sebagian besar 55 koresponden yang ada menjawab Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pertanyaan kedua, seberapa penting pendidikan Pancasila di sekolah atau perguruan tinggi? 55 koresponden menjawab penting dan sangat penting. Pertanyaan ketiga, apakah Anda sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Sebagian yang saya tampilkan menjawab sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan beberapa contoh sebagai berikut. Toleransi terhadap teman yang beda agama, belajar dengan giat, beribadah tepat waktu, menghormati dan menghargai sesama manusia dalam hal perbedaan suku, bahasa, agama, gender, dan lain-lain. Pertanyaan keempat. Menurut Anda, apa yang terjadi apabila masyarakat tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila? 55 koresponden sepakat, jika masyarakat tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila, negara akan hancur, terjadi banyak perpecahan, dan ketidaktentraman masyarakat. Pertanyaan kelima, apakah Anda melaksanakan kewajiban beribadah sesuai keyakinan agama yang dianut? Dari 55 koresponden yang ada, 96,4% menjawab selalu beribadah sesuai agama yang dianut dan 3,6% menjawab kadang-kadang. Dalam artian kadang-kadang yang dimaksud, contohnya, yang Muslim ketika waktunya sholat tidak melaksanakan sholat, yang Kristen seharusnya beribadah ke gereja namun tidak beribadah, dan sebagainya. Pertanyaan ke-6, apakah Anda menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan? Dari 55 koresponden yang ada,
22,7% menjawab selalu menolong, dan 27,3% menjawabnya kadang-kadang. Pertanyaan ketujuh. Sila keberapa yang sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dari 55 koresponden yang ada, 58,2% menjawab sila kelima, 18,2% sila keempat, 12,7% sila ketiga, 7,3% sila kedua, dan sisanya menjawab sila ke-1. Jika dilihat dari jawaban koresponden terbanyak memilih sila kelima, mungkin karena di Indonesia saat ini belum bisa atau kurang dalam memberi keadilan terhadap masyarakat Indonesia. Pertanyaan terakhir. Apakah Anda mampu bergaul dengan orang di sekitar Anda tanpa melihat status sosialnya? Seluruh 55 koresponden yang ada menjawab mampu untuk bergaul dengan orang sekitar tanpa melihat status sosialnya, seperti apa agamanya, apa ras atau sukunya, tanpa memandang harta antara si kaya dan si miskin. Hasil dan pembahasan. Pembahasan pertama, Undang-Undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memuat tentang pentingnya ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termaksud dalam pasal-pasal berikut. 1. Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, Pasal 35 ayat 3 menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah, agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, fenomena sosial yang menunjukkan urgensi pendidikan Pancasila. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Pak Bambang Susatyo, mengingatkan pada mahasiswa untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat mengisi kuliah umum dalam rangka penyambutan mahasiswa baru di Universitas Gunadarma secara virtual pada Kamis, tanggal 17 bulan September. Hal tersebut disampaikan lantaran kelak generasi muda akan menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional, sehingga Pancasila perlu ditanamkan dalam benak setiap anak bangsa, dihadirkan dalam ruang publik, serta dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa pembelajaran pendidikan Pancasila ini tidak lain karena ingin menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Kita tentu tidak ingin masalah-masalah di Indonesia yang berhubungan dengan pendidikan Pancasila ini kembali terjadi di masa depan. Pastinya kita berharap Indonesia menjadi lebih baik nantinya. Tidak ada lagi masalah sosial seperti kemiskinan dan kualitas pendidikan yang rendah. Banyaknya kasus SARA, korupsi yang merajalela, dan daerah-daerah yang semakin tertinggal dan diabaikan oleh pemerintah pusat. Jadi, butuh partisipasi dari masyarakat, khususnya mahasiswa, sebagai agent of change, serta sebagai bagian dari pendidikan tinggi negeri ini, untuk dapat mengamalkan pembelajaran yang dipelajari dari pendidikan Pancasila. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.